Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini, saya Olivia Pramesti Pauline. Saya akan mempresentasikan modul 5 dengan judul Perspektif Global dari Visi Iptek, Transportasi, Komunikasi, dan juga Hubungan Internasional. Nah, adapun pokok bahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada perspektif global dari visi Iptek, yang kedua ada dari transportasi, yang ketiga ada dari komunikasi, dan juga yang keempat hubungan internasional. Untuk itu langsung saja pada yang pertama, yaitu perspektif global dari visi Iptek. Pengetahuan merupakan pengalaman yang bermakna dalam diri tiap orang yang tumbuh sejak ia dilahirkan. Pengetahuan dengan ilmu hubungannya sangat erat. Oleh karena itu, dalam konsep ilmu bisa juga disebut ilmu pengetahuan. Penerapan pengetahuan dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghasilkan sesuatu membuahkan kemampuan yang bisa disebut dengan teknologi. Nah, di sini ada tahapan-tahapan perkembangan sejarah perekonomian, yaitu yang pertama ada masyarakat pramupangan sederhana, yang kedua ada masyarakat pramupangan lebih maju, yang ketiga ada pertanian sederhana dan pengembalaan, yang keempat ada pertanian lebih maju, dan yang kelima ada masyarakat pengrajin. Nah, Alvin Toffler dalam bukunya yang berjudul Gelombang Ketiga mengemukakan 3 tahap perkembangan secara singkat sebagai berikut, yaitu yang pertama ada gelombang pertama, yang kedua ada gelombang kedua, dan yang ketiga ada gelombang ketiga. Nah, selanjutnya ada dampak positif dan dampak negatif dari iptek, yaitu untuk dapat dampak positifnya adalah di mana telah berhasil menciptakan pesawat yang mengangkasa luar, bahkan satelit komunikasi juga makin memacu derasnya informasi. Selain itu juga berbagai stasiun televisi telah memanfaatkan penyiaran globalnya melalui satelit komunikasi. Jadi, iptek ini memiliki dampak yang sangat banyak, dampak positif yang sangat banyak untuk kita. Next, Kak. Nah, selain dari dampak positif, ada juga dampak negatif dari iptek sendiri, yaitu yang pertama ada berbagai pencemaran yang berpengaruh terhadap kesehatan fisik, biologis, dan mental psikologis. Menurut Toffler, pada tahun 1976 disebut sebagai guncangan hari esok atau culture shock, di mana tidak hanya guncangan fisik, melainkan guncangan kejiwaan, termasuk penyakit-penyakit yang timbul di masyarakat yang telah mengglobal. Next, Kak. Nah, selanjutnya ada perspektif global dari visi transportasi. Sejarah transportasi dimulai sejak manusia menemukan roda sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Pada saat itu manusia menggunakan roda untuk memindahkan barang. Kemudian roda berkembang menjadi alat transportasi yang tidak hanya digunakan untuk memindahkan barang saja, tetapi juga digunakannya untuk manusia itu sendiri. Nah, perkembangan transportasi yang terjadi dari waktu ke waktu tersebut tidak terlepas dari pemikiran manusia yang terus-menerus berpikir untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi umat manusia di muka bumi ini. Dan terciptanya sesuatu yang baru tersebut juga karena ilmu pengetahuan yang terus berkembang dan maju, terutama pengetahuan yang berhubungan dengan iptek. Dan perkembangan transportasi ini juga sebagai salah satu perkembangan budaya. Next, Kak. Nah, dengan berkembangnya alat transportasi dan jalan sebagai prasarana transportasi, maka jarak yang jauh dapat ditempuh dengan waktu yang singkat dan tempat-tempat yang terpencil dapat dijangkau. Perjalanan dari suatu daerah ke daerah yang lain ini dapat ditempuh hanya dalam hitungan menit saja, dan perjalanan dari suatu negara ke negara yang lain dapat terjangkau dengan hitungan jam dengan menggunakan transportasi udara. Bahkan manusia saat ini pun dapat mengunjungi planet-planet lain.
Dan berkembangnya alat transportasi ini juga menjadi urat nadi bagi perekonomian dalam proses distribusi, hasil produksi ke pasar, serta kepada konsumen. Nah, dengan berkembang dan makin majunya transportasi, konsep ekonomi tentang kebutuhan dan sumber daya produksi, distribusi, dan konsumsi makin nyata makna dan nilainya. Next, Kak. Nah, ini merupakan contoh dari alat transportasi. Di sini ada motor, ada mobil, ada pesawat, dan masih banyak lagi. Next, Kak. Nah, selanjutnya ada dampak positif dan dampak negatif dari transportasi. Nah, untuk dampak positif transportasi, di mana dengan transportasi, maka jarak yang jauh dapat ditempuh dengan waktu yang singkat dan tempat yang tidak terjangkau menjadi dapat dijangkau atau terjangkau. Yang berikut, dengan area transportasi sebagai salah satu penyebaran perkembangan budaya. Dan juga dengan adanya transportasi ini juga menjadi urat nadi bagi perekonomian dalam proses distribusi hasil produksi ke pasar serta kepada konsumen. Next, Kak. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif dari transportasi, yaitu seperti penyelundupan orang jahat, teroris, obat-obatan terlarang, dokumen terlarang, dan lain sebagainya. Dan juga menyebabkan polusi udara akibat asap yang dihasilkan transportasi tersebut. Dan yang terakhir, meningkatnya volume atau jumlah kendaraan sehingga sering kita lihat terjadi kemacetan di kota-kota besar. Di sini bukan hanya di kota-kota besar saja, namun di kita juga sudah bisa lihat bahwa sering terjadi kemacetan seperti pada waktu pagi dan juga sore. Next, Kak. Yang berikut ada perspektif global dari visi komunikasi. Manusia sebagai makhluk hidup yang berbudaya, yang mengembang memiliki kemampuan, cara, dan kiat berkomunikasi yang beragam, yang juga berkembang serta dapat dikembangkan melalui mulai dari masyarakat sederhana sampai ke masyarakat modern. Cara berkomunikasi ini bertahap, beragam, dan berkembang. Iptek menjadi salah satu sarana komunikasi yang makin berkembang dan tidak hanya terbatas secara lokal, regional, nasional, dan global, namun sampai mampu menembus di luar bumi. Next, Kak. Sejalan dengan perkembangan kemajuan dan penggunaan transportasi serta media elektronik seperti radio, televisi, maksimal internet, kontak interaksi sosial umat manusia untuk berkomunikasi itu juga makin maju, di mana proses dan arus global kehidupan manusia makin dipacu melalui komunikasi ini. Makin lama komunikasi ini makin menjadi kebutuhan yang tidak dapat dilepas dari kehidupan manusia sehari-hari yang menembus batas-batas ruang. Nah, teman-teman, ini contoh alat komunikasi, yaitu ada berupa handphone, televisi, internet, radio, komputer, laptop, dan lain sebagainya. Next, Kak. Nah, komunikasi di sini memiliki peran yang sangat penting, yaitu terjalinnya hubungan antara dua negara atau lebih, serta hubungan di berbagai bidang antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda negara atau kebangsaan, dan juga menunjang upaya pencapaian tujuan hubungan internasional dengan meningkatkan kerjasama internasional, serta menghindari terjadinya konflik atau kesalahpahaman baik antara pemerintah dengan pemerintah luar maupun antar penduduk, dan juga sebagai cara atau teknik untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri bagi masing-masing negara untuk memperjuangkan pencapaian kepentingan di negara lain. Next, Kak. Nah, dampak dari komunikasi ini yaitu yang pertama, jasa komunikasi diakses oleh jaringan teroris, yang kedua, pola interaksi antar manusia yang berubah, dan yang ketiga ada mengurangi sifat sosial manusia karena cenderung lebih suka berhubungan lewat internet daripada bertemu secara langsung. Next. Yang berikut ada perspektif global dari visi hubungan internasional. Hubungan internasional merupakan hubungan antara bangsa, kelompok-kelompok bangsa, dan masyarakat dunia, dan kekuatan-kekuatan proses-proses yang menentukan cara hidup, cara berpikir, dan cara bertindak.
Perspektif hubungan internasional juga merupakan gagasan-gagasan yang ada dalam hubungan internasional yang lahir dan muncul dari peristiwa atau fenomena yang telah terjadi dalam hubungan internasional yang dikemukakan oleh para ahli hubungan internasional dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan lembaga dunia yang memperhatikan segala aspek kehidupan umat manusia di negara-negara anggotanya. Oleh karena itu, lembaga ini membawahi lembaga-lembaga khusus yang menangani suatu aspek tertentu dari kehidupan umat manusia. Next, Kak. Nah, PBB menangani masalah-masalah internasional, terutama yang dialami oleh negara-negara anggota. Masalah-masalah global yang merupakan agenda yang tidak terselesaikan meliputi masalah kependudukan, pangan, lingkungan hidup, dan perdamaian. Nah, masalah-masalah tersebut di atas pada hakikatnya selalu terkait dengan kepentingan manusia, kepentingan semua masyarakat, dan negara bangsa yang ada di muka bumi. Nah, masalah kependudukan tidak hanya menyangkut aspek demografi yang berkenaan dengan jumlah pertumbuhan dan persebaran penduduk semata, melainkan juga menyangkut aspek-aspek ekonomi, budaya, politik, sosiologi, dan psikologi. Dengan demikian, maka penanganan secara internasional dan global merupakan pendekatan antara bidang ilmu dan lintas sektoral. Masalah kependudukan dunia ini ditangani oleh Badan Dana PBB untuk Kependudukan United National Fund for Population. Next. Nah, yang berikut ada masalah perdamaian. Masalah perdamaian sebagai salah satu agenda yang tidak terselesaikan menyangkut pertikaian global tentang senjata nuklir, percobaan nuklir, pertikaian antar negara tentang perbatasan, atau suatu kawasan atau pulau dan pertikaian antar etnis dalam suatu negara yang berdampak global terhadap perdamaian dunia serta penderitaan umat manusia. Next, Kak. Yang berikut ada masalah lingkungan hidup, di mana sehubungan dengan masalah lingkungan hidup yang semakin memperhatikan Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan mengingatkan bahwa kesejahteraan yang diperoleh di sebagian dunia karena diperoleh melalui praktik-praktik pertanian, kehutanan, dan industri, menghasilkan keuntungan dan kemajuan hanya dalam jangka pendek. Kini skala campur tangan kita dalam alam semakin meningkat dan dampak fisik keputusan kita meluap melampaui batas-batas geografi negara. Pertumbuhan interaksi ekonomi antar bangsa memperbesar konsekuensi yang lebih luas dari keputusan suatu negara. Ekonomi dan ekologi mengikat kita dalam jaring-jaring yang semakin ketat. Sekarang ini banyak wilayah menghadapi risiko kerusakan lingkungan hidup yang tak mungkin terpulihkan yang mengancam basis bagi kemajuan manusia. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.